Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan subscribe, juga sudah share video-video saya. Terima kasih, kiranya video-video saya terus menjadi berkat buat saudara dan banyak orang. Nah, kelanjutan dari ngobrol-ngobrol tentang Lucifer nih. Bagaimana Lucifer, si Raja Iblis itu menguasai orang-orang tertentu. Jadi yang level yang si Lucifer itu, dia tidak jadi orang yang bersekutu dengan iblis itu, dia juga punya bala tentara yang cukup besar. Sepertinya dari surga malaikat itu diusir keluar oleh Tuhan. Jadi cukup banyak, sangat banyak, bahkan saya bilang di dunia. Makanya ada yang bilang wewe gombeleh, keunderuah ke sundal bolong ke apapun juga itu, jin apa boh, pokoknya mereka itu adalah bala tentaranya Lucifer. Nah, kita dengar kelanjutan bagaimana persekutuan Mas Teddy ini dengan Lucifer. Semakin seru ceritanya. Oke, tadi kan Mas Teddy cerita, oh ini sakit tipes yang tiap tahun kumat, tiap tahun kumat, dan hari waktu itu kumat sampai 1,5 bulan, lebih, 1,5 bulan lebih kena tipesnya, tapi tidak tergeletak, masih bisa aktivitas. 2,5 bulan ya, kalau dibilang parah sampai 2,5 bulan. 2,5 bulan ya, parah kalau dibilang banget orang ya. itu pasti udah meninggal. Gitu. Ya. Dan memang kejadian waktu itu terjadi, teman kakak saya meninggal. Oh. Jadi sama seperti kayak saya, itu ususnya sudah, kalau dibilang udah rantas ya. Rantasnya cuman rantas itu apa senti. itu? Apa ya? Putus? Bukan putus ya, tapi terkikis ya. Jadi terkikis sedikit. Itu kurang lebih 2 cm terkikis. Cuman kalau terkikis itu kan sama aja udah lubang-lubang kan. Nah, itu akhirnya dia meninggal. Itu adiknya kakak ini, teman kakak begitu. Oh, gitu ya. Nah, Mas Teddy kan waktu itu sakit sampai 2 bulan lebih. Terus bagaimana ceritanya sampai Mas Teddy itu bisa dipulihkan? Ya, jadi terima kasih Tante, ini sudah ada kelanjutannya. Jadi saya dipulihkan itu benar-benar terjadi, dipulihkannya itu saya benar-benar dari sakit itu. Saya diberi obat apapun, diberi apapun itu tidak kunjung sembuh. Bahkan seperti yang tadi waktu awal pertama tadi saya bilang ya, bahwa saya tidak bisa mendengar apapun. Tidak mendengar saya suara. Tidak mendengar suara itu, kalau suaranya baru deket banget di telinga baru saya mendengar. Kalau enggak, sama sekali saya tidak mendengar. Kalau melihat orang juga cuma bayangan ya, ada orang, jadi, tapi tidak mengenali lagi. Gitu. Bahkan untuk orangnya saya tahu, cuman begitu ini saya nggak bisa mengingat ini siapa. Jadi sampai daya ingat pun blank ya. Gitu, cuman gitu hanya mengingat ya. Cuma mama yang bisa. Mama aja yang istilahnya saya bisa ingat, cuma mama gitu aja. Nah, pada waktu Mas Teddy sakit, papanya tahu nggak kalau Mas Teddy itu sakit? Tahu. Jadi almarhum bapak saya waktu itu. Tapi waktu itu masih sugeng loh, masih hidup dong. Masih hidup, waktu papa masih hidup itu kan. Jadi tahu bahwa saya sakit, tapi dia cuman bilang itu cuma sakit biasa aja, bukan sakit yang mengada-ada. Udah, kamu nggak usah takut, nggak perlu dibawa dokter, pasti sembuh kok. Dia cuma bilang begitu terhadap mama saya, dan mama saya waktu itu udah bilang dibawa ke dokter. Dia udah parah loh. Dia udah, enggak lah, dia nggak parah, dia nggak ngapa-ngapa kok, pasti nanti dia sembuh. Tenang aja gitu. Jadi karena ya terus terang papa saya masih full dengan power tadi, of devil. Betul. Jadi sampai puncak-puncaknya sangat luar biasa itu kalau dibilang ya. Nanti cerita selanjutnya ditandang gitu. Jadi ini cerita selanjutnya. Setelah itu akhirnya saya benar-benar jatuh dan parah sekali. Kalau sakit tipes itu kan biasa Tante. Jadi kalau pagi itu dia sembuh nih. Sembuh. Sehat, seperti kayak orang nggak sakit. Ya kan? Tapi begitu nanti jam 11 siang, jam 10 ke atas lah sebenarnya itu, dia sudah panasnya itu udah mulai datang lagi gitu. Mulai anget dikit.
suam-suam, nanti begitu jam 12 ke atas mulai agak tinggi lagi, mulai nanti Jam timbul 3-an. lemes ya kan, lemes, nanti jam 3 ke atas itu udah mulai overhead, dan bahkan jam 7 malam itu sangat-sangat overheadnya lagi, itu kita menggigil pasti. Ya. Itu sudah terjadi pada saya. Bahkan kalau pas sama-sama si mama hidup itu dia bilang, kamu tuh sebat kayak orang, udah kayak orang gila saya itu. Sudah telanjang juga, sudah kayak ini. Jadi saya benar-benar istilahnya sakit tipes itu udah sangat parah, bahkan lupa. Tidak bisa kontrol. Iya. Jadi sampai saya jalan telanjang, habis dari itu sampai saya merasakan cuma sakit aja. Dan akhirnya waktu pagi-pagi ya, di saat pagi hari itu kakak ngomong sama saya, nggak tahu dia ngomong apa, dia bilang, "Boy cepet sembuh ya Nang," atau gimana kan begitu ya. Kakak itu bilang bahwa istilahnya orang Jawa Nang ya, kalau kita ngomong, dia bilang, "Dek, buruan cepet sembuh dah." Saya tahu kok, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kamu. Dia bilang begitu. Tapi saya udah nggak ingat bahwa dia mau ngomong apalah atau gimana begitu. Jadi ini setelah saya udah sembuh, baru saya dikasih tahu waktu itu bahwa waktu itu dia bicara begitu gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngerti dia bicara apa. Setahu saya udah sedikit sehat, tapi saya udah masih nggak dengar. Iya, saya cuma mantuk aja. Mantuk karena lihat Mimi berbicara. Iya, dan samping itu saya bilang begini, saya bilang, gitu kamu ya? ngomong, dia ngomong di situ, dia ulangi lagi, dah disitulah dia ngomong, dia ulangi, cuman kalimat Tuhan itulah yang masuk di kepala saya aja, udah itu aja. Setelah itu dia berangkat bekerja, jam 8 dia berangkat, saya duduk seorang diri di ruang tengah nonton televisi. Di saat nonton televisi itulah tiba-tiba itu saya merasa capek dan sangat lelah dan sangat luar biasa lelah sekali, bahwa saya udah capek, udah nggak mau hidup lagi. Begitulah saya. Waktu itu mama habis belanja ya di depan rumah, selesai dia langsung ke belakang, ke dapur ya, ke belakang itu dia langsung masak. Karena saya duduk di situ, saya didiemin. Karena saya di rumah waktu itu cuma saya sama mama saya. Oke, terus begitu saya mau menghampiri mama saya melihat dulu jam. Waktu itu jam 10:50. Saat itu juga saya sudah merasa lelah dan capek sangat, dan saya sudah merasa capek sekali. Saya langsung menghampiri mama saya di belakang yang lagi memasak. Waktu itu mami saya lagi goreng ayam. Saya menghampiri mama saya dan saya bilang, "Ma, mama masaknya masih lama?" Saya bilang begitu. Beliau menjawab, "Ya masih sebentar lagi sih, mungkin udah mau selesai. Kenapa? Kamu lapar?" "Iya, Ma. Tapi kan mama masih lama." "Ya udah, gak apa-apa, Ma. Aku tuh sebenarnya mau ngomong, Ma. Aku tuh capek banget, Ma. Rasanya aku gak mudeng, Ma. Aku udah capek banget. Aku udah lelah sekali, Ma. Aku mau tidur aja, Ma. Yuk, ini makan dulu aja, enggak apa-apa, ini tak matiin. Makan dulu aja, enggak apa-apa. Ini kan nanti gampang," dia bilang begitu. Saya menolak apa yang mama berikan ke saya waktu itu, bahwa disuruh makan, saya tolak. Enggak usah, Ma. Nanti aja, selesaikan dulu. Saya tak tidur dulu aja, Ma. Saya tak tidur sebentar aja. Nanti kalau sudah selesai, Mama bangunin saya. Nanti makan ya, Ma. "Oh ya udah, ya wis, enggak apa-apa. Tapi kamu jangan lama-lama ya." "Enggak kok, Ma, enggak lama." Saya bilang begitu. Lalu saya pergi meninggalkan mama saya lagi memasak. Saya pergi ke kamar,
untuk tidur. Sebelum saya tidur, saya merapikan tempat tidur saya. Setelah itu saya tidur, saya tarik selimut, saya tidur di bantal. Belum ada waktu kurang lebih 2 menit, perasaan saya sudah, kalau dibilang roh saya itu sudah lepas dari tubuh saya. Jadi dari kaki ini sudah terangkat. Tapi anehnya, waktu roh saya itu keluar, jadi ya kalau dibilang berarti saya waktu itu meninggal. Jadi roh saya itu udah keluar. Kalau dibilang bahasa saya udah mati atau udah meninggal kan gitu tante. Roh saya keluar, tapi dari kaki itu kayak tersangkut di kepala saya. Dan saya posisinya duduk tersangkut seperti di leher ini. apa di kepala? Di leher atau di kepala. Jadi seperti duduk gini posisinya. Saya duduk jadi begini. mau dicabutnya dari sini mungkin ya? Ya kalau dibilang kan kita kan memang ditarik ya dari atas. Dari atas begini. Tapi kaki saya ini berhenti di sini, di kepala ini. Tapi posisi saya terus duduk begini. Dan ketika saya duduk begini, ketika tubuh saya ini terbujur, saya melihat bahwa malaikat itu datang dari kaki kanan saya dulu. Satu. Terus terang kalau dibilang, kalau orang di dunia ini, orang seganteng apapun, gak ada yang paling ganteng dari malaikat Tuhan. Malaikatnya ganteng banget. Iya. Gak ada orang hidup itu seganteng malaikat Tuhan, gak ada. Wow. Itu jadi kalau dibilang orang paling ganteng di dunia itu masih kalah ganteng sama malaikat. Kalau saya bilang begitu. Kalau saya lihat sendiri terus terang. Jadi begitu dia turun, di kaki kanan saya satu. Kemudian turun lagi satu di kaki kiri saya. Oke. Terus saya waktu itu setelah dia turun yang kedua itu malaikat kedua. Ya, malaikat kedua turun. Itu saya sempat langsung ngomong, harusnya 4 yang datang. Oh, Mas Teddy Ya, ngomong begitu. Harusnya 4, kok cuma 2? Iya. Terus saya tengok sebelah kiri saya atas. Di belakang saya turun beneran. Oh, 1. Oh ya, berarti 1 lagi. Dia bilang gitu. Begitu saya lihat turun yang sebelah kanan saya, jadi udah komplit kan? Sudah 4. Saya langsung bilang, wah, berarti udah saatnya nih. Saya tinggal ditarik. Saya bilang. Terus saya bilang, ayo, saya udah siap kok. Ayo ditarik. Saya bilang begitu. Saya tengok di sebelah kanan saya, malaikat yang sebelah kanan saya menggelengkan kepala, tapi juga menganggukkan kepala. Saya juga bingung. Saya tanya ke dia, loh, ayo, saya sudah siap kok. Ayo tarik. Saya bilang begitu. Dia senyum lagi. Akhirnya saya melihat ke depan. Saya lihat di kaki saya, malaikat yang tadi datang di sebelah kanan saya itu masih ada. Tapi justru yang malaikat kedua inilah yang dia naik dulu. Loh, kok malah naik? Yang satunya juga. Mas Teddy ngomong begitu. Iya. Loh, kok malah naik gitu? Loh, kok malah naik? Yang satunya, loh, kok juga malah naik? Yang tadi pertama kali di sebelah kanan itu juga naik. Terus saya lihat sebelah kiri saya juga ikut naik. Akhirnya saya lihat, pasti ini yang terakhir, nggak mungkin. Saya nanya, loh, kenapa nggak jadi ditarik? Dia cuman mengangguk. Ya, jadi jawaban dia itu, dia maksudnya itu adalah, tapi ngangguk. Iya, mengangguk aja. Jadi bahwa dia mengatakan, kok saya tidak ditarik? Iya. Saya ngomong tidak ditarik? Iya. Terus, berarti saya nggak jadi ini ya, nggak jadi ditarik ya? Terus dia bilang, menggelengkan kepala lagi, dan dia tersenyum. Setelah itu saya lihat lagi, saya nengok begini, kan dia udah naik semua nih, udah ke atas. Saya tengok lagi dia, itu udah naik. Dari situlah saya bilang, ya udah berarti saya masuk lagi. Yang paling heran adalah itu. Terus terang, ini kesaksian saya yang benar-benar saya rasakan sendiri. Jadi saya benar-benar istilahnya keluar dengan sendirinya, dan saya masuk sendirinya. Oke. Akhirnya saya masuk lagi. Ya udah, gue masuk lagi. Masuk. Ketika waktu itu saya masuk, saya sadar, saya bangun. Saya berangkat tidur, saya ketemu dengan mama saya waktu itu 10.15 ya tante. Saya lihat jam lagi, waktu mau tidur itu adalah 10.17 pagi. Saya berpikirnya, oh ini sudah sore, berarti hari ini dong. Waktu itu saya berpikirnya, jam 10 pagi tadi saya tidur, jam 4:30 kurang 5
Ya, jadi jam 4.25 ya. Jam 4.25 itu saya bangun. Saya pikir hari itu juga. Ternyata bukan. Ternyata berapa hari, Mas? 3 hari. 3 hari. 3 hari dalam kondisi kayak begitu Iya. itu ya. Kalau dibilang 3 hari. Waktu itu saya bangun, saya pertama kali yang saya ada di kepala saya cuma saya teriak mama saya. "Mah!" Kencang sekali. Dan saya melihat kok sepi. Tunggu dulu. Kenapa mesti teriak mama? Karena saya ingatnya cuma mama saya. Waktu itu di kepala. Nah, saudara. Mama itu yang paling mencintai kita di dalam dunia ini. Jangan pernah menyakiti hati mama ya, saudara. Kalau saudara sedang menyakiti hati mama, bertobatlah. Bagaimana terus lanjutnya? Nah, waktu saya panggil mama saya, yang pertama kali waktu saya setelah sadar dari kalau dibilang koma atau mati ya, saya dibilang mati suri ya tante. Iya. Atau saya sudah meninggal waktu itu, saya udah bangun lagi. Saya panggil mama saya itu udah teriak sekencangnya, tapi kok nggak ada yang dengar ya? Oh nggak panggil, aduh mama saya kemana? Saya bingung dan saya waktu itu takut. Terus karena saya merasa bahwa tenggorokan saya kering, saya merasa kayak capek, terus saya menelan ludah sedikit ya, menelan ludah sedikit dibasahin ya supaya siapa tahu mungkin bisa dengar ya. Gitu ya. Akhirnya saya teriak, benar keluar suara yang sangat lebih kenceng banget, "Mama!" gitu, kenceng sekali. Akhirnya mama saya menghampiri kamar saya, dia buka pintu kamar itu dengan sangat-sangat tergesa-gesa ya kalau bilang ya. Iya. Sampai kubrak dia bilang gitu, dia sampai masuk. Sampai pintu jegruk. Iya. Akhirnya dia lihat, "Kamu sudah sadar, kamu sudah bangun," dia bilang begitu. "Iya, Ma." Kalimat pertama saya kali bilang kepada mama saya adalah, "Mama, saya haus, saya lapar. Saya mau makan, Ma, lapar." Iya. "Mama tadi masak sudah selesai kan?" Saya cuma berpikir bahwa hari itu kejadian hari itu ya. Iya, waktu itu saya cuma berpikirnya bahwa saya itu tadi pagi pamit. Waktu itu mama saya lagi masak. Itu aja saya tahunya kejadian itu begitu loh. Jadi waktu itu sore kan saya berpikir, oh mama saya kan berarti udah selesai masak, berarti sekarang ini. Ternyata masaknya udah beda tante begitu. Padahal sudah 3 hari berselang ya. Oke. Jadi begitu saya udah dikasih makan dan minum, saya sampai makan itu nambah ya. Jadi wah, saking laparnya ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa saya lapar sekali mah, bilang gitu. Kan aneh gitu loh. Sakit tipes yang sudah akut tiba-tiba dia minta makan dan nambah gitu loh. Jadi waktu itu saya juga itu terus mama saya bilang, "Gimana? Udah ada enakan mah? Sudah ada ini." Setelah saya udah mulai tubuh saya sudah ada makanan, minuman ya tante. Setelah saya udah merasa agak enakan, disitulah mama saya bercerita, "Kamu habis dari mana?" Dia bilang begitu. Tambah bingung lah saya. Tambah bingung dan jadi tambah sangat kebingungan karena ya diri saya waktu itu masih dipenuhi dengan kuasa kegelapan ya. Jadi kuasa iblis pun saya sampai ditanya. Saya bingung. Mang pergi kemana saya? Saya kan cuma tidur, saya berpikirnya begitu. Dan saya sampaikan juga ke mama saya. "Ma, saya kan tidur, Ma. Saya nggak ngerti. Yang dimaksud mama tuh apa tuh, Ma?" Saya bilang begitu. Disitulah mama baru cerita dan berbicara ya. "Kamu itu 3 hari nggak bangun. Kamu itu kalau dibilang kamu sudah mati. Makanya mama waktu itu menangis dan mama tidak bercerita dengan siapapun. Kakakmu, adikmu, papamu, saudaranya, siapapun dia tidak bercerita." Dia tidak cerita kondisi Mas Teddy? Tidak. Jadi dia cuman tidak tidur dalam waktu 3 hari itu. Dia di samping saya dan hanya berdoa terus dan berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan Yesus bahwa dia bilang,
Dan dia bercerita sama saya waktu itu, dia bilang, disitulah dia bilang bahwa Tuhan, kalau engkau mau mengambil nyawanya, tolong Tuhan, jangan. Ambil aja nyawa saya. Wow, luar biasa mamahnya ya. Karena dia punya masa depan dan punya kedepannya untuk kau jadikan alatmu. Dia bilang begitu. Wow, doa. Nah, saudara, dalam kondisi seperti apapun, doa seorang ibu itu sungguh luar biasa. Kita bisa dari ceritanya sharingnya Mas Teddy sore ini ya, kita bisa kaitkan dengan bagaimana ketika pertama kali Ibu Maria, Bunda Maria memohon pada Tuhan Yesus untuk menolong penyelenggara pesta pernikahan di Kana yang kehabisan anggur. Pada waktu itu Tuhan Yesus masih belum usia dewasa, sehingga Tuhan menolak kan. Belum waktunya dia menolak, tetapi dengan rengekan ibunya, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan ibunya dan menyuruh orang mengisi semua tempayan dengan air, dan dirubah Tuhan menjadi anggur yang terbaik pada saat itu. Luar biasa kan? Jadi doa seorang ibu itu luar biasa yang pasti didengar Tuhan. Apalagi ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, ibu yang baik, yang sayang, dan dia berdoa untuk kebaikan anak-anaknya, pasti dikabulkan Tuhan. Jadi sore hari ini saya juga mendapat satu rema dari sharing Mas Teddy, dan saya ingin berbagi buat ibu-ibu, buat para remaja, wanita. Kelak kalau menjadi ibu, jadilah ibu yang baik, yang sering mendoakan, yang selalu setiap saat, bukan sering, setiap saat mendoakan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena doa kita sebagai seorang ibu itu pasti didengar Tuhan. Oke, terus jadinya setelah ibu berdoa selama 3 hari itu, akhirnya Tuhan mengabulkan dan saya kembali. Mas Teddy kembali hidup kembali. Bisa hidup kembali. Iya. Padahal saat itu Mas Teddy kan sebenarnya masih dikuasai oleh Lucifer kan? Iya, betul. Dan kalau dibilang, ya saya sudah waktu itu pulang, ya pulang begitu. Saya cuma berpikirnya, oh berarti saya udah pulang, ya udah saya pulang. Nah, di dalam kehidupan Mas Teddy sebelum sakit itu ya, apa saja hal-hal yang Lucifer berikan, kuasa seperti apa yang Mas Teddy rasakan yang sampai wow, aku hebat? Waktu hebat itu ya seperti yang tadi saya bilang, Tante, saya bisa melihat apapun, saya merasa sudah hebat. Saya kalau dibilang, oh saya tidak perlu Tuhan gitu. Disitulah kalau dibilang saya sudah menduakan Tuhan, saya sudah tidak mengenal yang namanya Tuhan Yesus apa sih, cuman ya cerita aja. Jadi dulu itu seperti dongeng aja ya. Iya, jadi seperti hal itu. Jadi belum merasuk ke dalam, belum membuka di pintu hati saya begitu. Jadi setelah waktu itu mama saya juga bilang, saya disuruh berdoa, baca Alkitab waktu itu terus. Saya juga bilang bahwa sebelum kena sakit tipes yang akhirnya aku dan saya benar-benar mati suri, dan kalau dibilang sudah meninggal ya, dan akhirnya saya kembali lagi hidup. Jadi saya sudah diberikan satu kesempatan ya. Kesempatan kedua. Ya, waktu itu mama pun juga mengingatkan saya, ayo, kamu sudah sembuh, sudah mulai sembuh, baca Alkitab. Saya bilang, saya belum benar-benar pulih. Okay. Saya belum benar pulih, saya masih itu. Jadi yang saya heran itu dari sakit tipes itu saya benar pulih itu 1 tahun. Wow. Sampai 1 tahun, lama juga ya baru benar-benar sembuh ya. Iya. Jadi sampai saya lemot diajak ngomong orang itu, tahu maksudnya saya mau jawab pun juga lama banget, baru loading setelah setengah jam baru ngomong. Ya ampun, sampai kayak begitu errornya ya. Jadi setahun, jadi kan memang virus tipes itu sampai masuk ke otak dan benar-benar bersih itu setahun ya, baru 1 tahun setelah itu saya benar-benar udah bisa berpikir, udah mulai pulih, benar-benar pulih. Saya dipulihkan, saya sudah mulai sedikit berdoa, cuman berdoanya masih gerutal-geratul lah istilahnya kalau orang bilang.
masih belum sempurna ya. Jadi tapi karena saya masih ada di hati saya Masih itu masih ada iya, kuasa jadi masa yang kuasa kegelapan itu, jadi masih ada Lucifer itulah. Jadi saya belum benar-benar membuka hati saya begitu untuk Tuhan Jadi terima gitu. Mas itu kalau zaman waktu itu kalau jadi dukun itu udah hebat banget sudah ya. sangat hebat. Saya sudah Orang bahkan datang gini mengampuni. udah tahu kamu dulu Ya. masalah kamu kan pernah mengalami ini jadi dibuka gitu. Ya. Nanti kamu akan begini. Wow, orang jadinya datang, iya mbah, nyembah. Orang kerasukan aja begitu saya bilang, lu pergilah, ngapain lu di situ, udah jangan ganggu dia ya. Keluar. Keluar. Ya, karena raja kegelapan berbicara kepada prajuritnya oke, saya keluar. Wow, luar biasa ya. Kalau Oke, saya bilang- kita sambung nanti Ya, baik, di video berikutnya ya. Terima kasih saudara, jangan lupa like dan subscribe ya. Juga bantu share supaya kesaksian Mas Teddy ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.